Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Erliana dengan NIM 230810201150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Olivadila dengan nomor NIM 230810201159. Perkenalkan, nama saya Fasta Kurnia Muhammad dengan NIM 23081020177. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Radika Setia dengan NIM 2308 1020 1183. Perkenalkan, nama saya Viola Monica Valenia. Saya bernomor induk 23081201199. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi perusahaan pada bagian tujuan perusahaan, perencanaan, dan pengorganisasian. Pertama-tama, ada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen dengan nilai-nilai tertentu. Tujuan konsumen dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu tujuan pelayanan primer dan tujuan pelayanan kolateral. Di dalam tujuan pelayanan primer adalah tujuan organisatoris dan tujuan operasional. Di sini dapat dikatakan bahwa tujuan primer dari suatu perusahaan adalah pembuatan barang atau jasa yang dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan tujuan organisatoris adalah nilai-nilai yang harus disumbangkan oleh masing-masing atau kelompok individu yang berada pada bagian yang bersangkutan. Sedangkan tujuan operasional merupakan nilai-nilai yang disumbangkan masing-masing tahap dalam suatu unit prosedur kerja secara keseluruhan. Kemudian ada tujuan pelayanan kolateral. Di dalam itu ada tujuan pribadi dan tujuan sosial. Tujuan kolateral pribadi adalah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok individu. Sedangkan tujuan kolateral sosial ialah nilai-nilai ekonomi yang lebih luas atau umum yang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat dan yang dapat secara langsung dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Tetapi secara umum, tujuan perusahaan sering dapat berupa mencapai keuntungan maksimal dan mempertahankan kelangsungan hidup. Berikutnya, pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri atas kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain. Kemudian ada jenjang manajemen. Dalam struktur organisasi bisnis terdapat 3 jenjang manajemen, yaitu manajemen tertinggi, manajemen menengah, dan manajemen tingkat 1. Manajemen tertinggi atau juga disebut dengan manajemen puncak, yaitu mereka yang menduduki level ini bertugas membuat rencana-rencana strategis dan berjangka panjang, menetapkan tujuan perusahaan, misi, strategi,
yang akan digunakan. Berikutnya manajemen menengah. Manajemen level menengah ini mentransfer rencana-rencana misi dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak ke dalam program-program yang lebih spesifik. Kemudian ada manajemen tingkat pertama. Manajemen tingkat pertama di sini membawahi langsung para pekerja dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas mereka. Yang kedua ada perencanaan. Berikut ini adalah manfaat perencanaan. Yang pertama, dapat memberikan arah. Yang kedua, dapat ditentukan suatu pedoman sebagai ukuran untuk mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, mempengaruhi pengawasan. Yang keempat, membantu memperkirakan peluang di masa mendatang. Yang kelima, dengan perencanaan akan timbul efisiensi. Berikutnya, ada bentuk-bentuk perencanaan. Yang pertama, sasaran. Dalam kurun waktu tertentu, perusahaan tentu mempunyai suatu sasaran atau tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua ada kebijakan. Hal ini merupakan petunjuk umum bagi perusahaan. Misal, kebijakan seorang perancang pakaian adalah haknya membuat atau merancang pakaian berselera tinggi dengan bahan yang pilihan. Berikutnya ada strategi. Strategi merupakan program yang luas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu bagaimana perusahaan akan melaksanakan misinya. Berikutnya ada prosedur. Prosedur merupakan rangkaian tindakan yang akan dijalankan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan perusahaan. Berikutnya ada aturan. Aturan yaitu merupakan bagian dari prosedur dan merupakan tindakan yang spesifik. Beberapa aturan yang sejenis dapat dikelompokkan menjadi suatu prosedur. Yang terakhir ada program. Program merupakan kombinasi antara kebijakan, prosedur, aturan, dan pemberian tugas yang disertai dengan anggaran atau budget. Berikutnya, perencanaan strategis. Berikut ini adalah sifat-sifat perencanaan strategis. Yang pertama, menyangkut kurun waktu yang panjang. Yang kedua, menyangkut persoalan dasar organisasi. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya perencanaan strategis. Yang pertama, peningkatan perubahan teknologi. Adanya perubahan teknologi mendesak perusahaan-perusahaan untuk mencari kesempatan baru secara aktif. Tidak cukup hanya untuk bertahan saja dalam persaingan. Yang kedua, semakin rumitnya tugas manajerial. Dengan adanya perencanaan strategis, para manajer dapat berantisipasi pada masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan yang akan muncul. Yang terakhir, lingkungan luar perusahaan yang semakin kompleks. Perencanaan strategis sangat bermanfaat untuk menghadapi pengaruh lingkungan di luar perusahaan yang semakin rumit, sehingga perusahaan akan dapat mengambil posisi yang tepat. Kemudian, hambatan-hambatan perencanaan. Yang pertama, hambatan dari pihak manajer, yaitu
takut menghadapi resiko atau kegagalan, kurang adanya pengetahuan tentang organisasi, kurang memahami tentang lingkungan, dan yang terakhir, kurang percaya bahwa organisasinya mampu mencapai sasaran. Yang kedua, ada hambatan dari pihak pelaksana, yaitu perubahan dianggap mengurangi kebebasan untuk melakukan kegiatan yang disukai. Yang terakhir, perubahan tidak memberikan keuntungan langsung. Kemudian, manajer dengan sasaran atau MBO merupakan suatu program yang terdiri atas sebagian prosedur formal atau semi formal yang dimulai dengan penetapan sasaran sampai dengan peninjauan kembali hasil pelaksanaan. Berikutnya ada kebaikan MBO. Yang pertama, memberi kesempatan kepada individu untuk menyesuaikan tujuan. Yang kedua, dapat meningkatkan komunikasi antara manajer dan karyawan. Yang terakhir, membuat proses manajemen berjalan wajar. Kemudian ada kelemahan-kelemahan MBO. Yang pertama, diperlukan kecakapan hubungan antar pribadi. Yang kedua, sering terjadi konflik antar kreativitas dan pencapaian sasaran yang ditetapkan. Yang ketiga, sasaran yang penuh tantangan dan realistik seringkali sulit dirumuskan. Yang terakhir, pengorganisasian. Dalam organisasi terdapat 3 faktor. Yang pertama, adanya sekelompok orang. Yang kedua, adanya hubungan dan pembagian kerja di antara orang-orang itu. Yang ketiga, adanya tujuan yang ingin dicapai. Berikutnya, tujuan mengorganisasi, yaitu untuk mempermudah dalam melaksanakan tugas, membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pengkoordinasian dan juga pengendalian. Pada bagian pertama yaitu pengkoordinasian. Koordinasi sendiri itu adalah proses pengintegrasian atau menyatukan tujuan dari satuan organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama. Nah, fungsi koordinasi itu sendiri mempunyai keuntungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya efisiensi di segala bidang. Yang kedua, suasana kerja bisa menjadi tenang. Yang ketiga, tujuan setiap individu dalam organisasi itu bisa bersifat terpadu. Yang keempat, menghindari konflik dan perebutan sumber daya atau fasilitas organisasi. Yang kelima, memastikan konsistensi sikap, tindakan, kebijakan, dan juga implementasi di tempat kerja. Selanjutnya kita masuk pada bagian pengendalian. Pengendalian merupakan kegiatan mengoreksi penyimpangan terhadap hasil
yang diperoleh, sehingga rencana yang disusun itu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengendalian ini dapat dilakukan di beberapa bidang, yaitu yang pertama di bidang produksi, yang kedua di bidang pemasaran, yang ketiga di bidang keuangan, dan juga di bidang personalia. Pada bagian produksi ini, pengendalian ini bertugas sebagai menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk ini dapat dipertahankan sesuai apa yang telah direncanakan dan dapat memenuhi kepuasan atau kriteria dari konsumen tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu pemasaran. Di pemasaran ini pengendalian bertugas sebagai mengoreksi dan juga memberikan arahan atau bimbingan kepada pemasar dalam pelaksanaan strategi pemasaran agar sesuai dengan rencana. Selanjutnya yang ketiga adalah keuangan. Pada bagian ini terdapat beberapa analisis keuangan yang digunakan dalam pengendalian, yaitu analisis peluang pokok atau BEP, analisis rasio, dan juga pembuatan suatu anggaran atau bisa disebut dengan budget, yang semuanya ini dirancang untuk membantu perusahaan itu agar mengurangi biaya. Yang terakhir yaitu personalia. Personalia ini dapat dicontohkan misalnya pengendalian tingkat absensi dan penggunaan waktu kerja, yang dimana dari kedua itu tentunya berhubungan dengan pemberian upah atau kompensasi. Selanjutnya yaitu pada jenis-jenis pengendalian. Jenis-jenis pengendalian ini ada 3, yaitu pengendalian kemudi, pengendalian screening, dan juga pengendalian purnakarya. Pengendalian kemudi ini atau sering juga disebut dengan pengendalian umpan maju. Pada pengendalian ini dirancang untuk mengidentifikasi penyimpangan dari tujuan yang telah ditentukan dan memungkinkan mengambil tindakan koreksi dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dikerjakan atau kegiatan-kegiatan sebelumnya. Yang kedua yaitu pengendalian screening. Pengendalian ini sering juga disebut sebagai pengendalian ya atau tidak, yang dimana artinya suatu kondisi khusus yang harus dipenuhi agar suatu tindakan itu dapat dilanjutkan. Pada pengendalian screening ini, keamanan adalah faktor kunci dari pengendalian screening. Yang terakhir yaitu pengendalian purnakarya. Pengendalian purnakarya ini sering disebut sebagai pengendalian umpan balik, di mana jenis pengendalian ini mengukur hasil kegiatan yang telah dilakukan, dan pengendalian ini bersifat historis. Sekian dari saya, apabila ada salah pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari pengorganisasian. Apa sajakah prinsipnya? Yang pertama adalah pembagian kerja, yang kedua kesatuan perintah, yang ketiga disiplin, yang keempat penggajian, yang kelima prinsip saklar, yang keenam tata tertib, dan yang ketujuh ruang kendali. Desain organisasi terbagi menjadi 2, organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal itu memiliki syarat untuk terbentuknya. Apa sajakah syaratnya? Yang pertama adalah
Undang-Undang tahun 1945 pasal 28. Yang kedua Undang-Undang nomor 17 tahun 2013. Yang ketiga adalah Permenkumham nomor 3 tahun 2016. Syarat berdirinya sebuah organisasi formal, yaitu memiliki akta notaris, NPWP, dan memiliki program kerja yang jelas. Organisasi yang akan dibentuk juga tidak sedang dalam berselisih. Ciri-cirinya itu adalah terdaftar dan menerima pengakuan dari Menteri Hukum dan HAM, juga struktur anggotanya jelas. Program kerja yang dilaksanakan itu harus secara berkala, serta memiliki batasan periode dalam kepengurusannya. Nah, ada juga yang namanya organisasi informal. Organisasi informal itu tidak memiliki aturan karena bersifat spontan, apa adanya, serta tidak direncanakan. Organisasi juga ada yang namanya organisasi sentral. Organisasi sentral itu adalah segala pusat komando dalam sebuah pengorganisasian berpusat pada posisi puncak dalam suatu struktur organisasi yang sudah dibentuk tersebut. Lalu organisasi sentral itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan atau keuntungannya adalah memudahkan dalam terpusatnya pengendalian. Polanya juga lebih mudah untuk disamakan. Bisa mencegah beberapa daerah yang berpotensi mau memisahkan diri. Sedangkan kekurangannya adalah beban pemerintah pusat itu menjadi berlebihan. Sering terjadi keterlambatan dalam pemberian informasi. Serta perkembangan calon manajer juga mudah terhambat. Lalu ada juga yang namanya organisasi desentralisasi. Apa yang disebut dengan organisasi desentralisasi? Itu adalah kekuasaan yang diberikan oleh pengelola yang ada di level teratas pada bawahannya. Jika mengikutkan konsep negara, maka sama halnya dengan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan pada pemerintah yang ada di daerah untuk mengurus masalahnya sendiri. Organisasi sistem desentralisasi memiliki keuntungan dan kelebihan. Keuntungannya adalah sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan optimal, serta efektivitasnya juga meningkatkan rasa pertanggungjawaban tiap anggotanya. Kerugian dalam sistem desentralisasi, beban yang diterima itu juga dapat dikurangi. Tetapi jika adanya kerugian yang terjadi, maka organisasilah yang harus mempertanggungjawabkannya. Lalu berikutnya adalah pengarahan. Apakah yang disebut dengan pengarahan? Pengarahan adalah cara seseorang untuk mendorong orang lain berusaha mencapai tujuan yang telah disepakati. Motivasi itu adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu baik secara sadar maupun tidak akan perbuatannya. Motivasi sendiri itu bisa dari berbagai faktor, yaitu faktor dari dalam dan juga faktor dari luar. Apa saja yang faktor dari dalam? Faktor dari dalam itu seperti keinginan untuk bisa mendapatkan pujian, beban kerja yang berat yang mempengaruhi keinginan untuk hidup, lalu ada juga keinginan untuk memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Dan sedangkan faktor dari luar itu seperti lingkungan tempat dia bekerja, apakah sudah memadai atau belum, ataupun juga rekan sepekerjaannya dia, apakah dalam situasi suka dan duka dia tetap mau membantu. Dan juga ada yang namanya sifat motivasi. Sifat motivasi terbagi menjadi dua, yang bersifat positif dan bersifat negatif. Yang bersifat positif itu seperti memberikan tambahan untuk pekerjaan yang sudah dengan susah payah dilakukan. Ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Salah satunya itu dengan memberikan uang tambahan berupa promosi atau kenaikan pangkat. Sedangkan yang sifatnya negatif itu seperti memberi semangat para karyawannya, tetapi dengan cara yang negatif, dengan memberikan dorongan yang bisa mempengaruhi mental dan psikologi seseorang. Dengan secara terpaksa dia akan melakukannya, seperti contohnya adanya pemecatan secara paksa ataupun pemotongan gaji. Teori motivasi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, motivasi klasik. Pekerja yang mendapatkan upah yang bernilai tinggi tidak akan bahagia dan menikmati pekerjaannya. Tetapi ketika mereka tidak mendapatkan upah yang sudah dijanjikan, maka itu akan menurunkan semangat bekerja mereka. Lalu ada namanya motivasi kebutuhan fisik.
Jika menyangkut soal fisik, maka ini harus diprioritaskan, sebab ini mengandung kepuasan fisik seseorang, harus dipenuhi di awal karena ini tentang hidup seseorang agar bisa bertahan hidup. Motivasi kebutuhan fisik ini terbagi menjadi dua, material dan non-material. Yang bersifat material itu keamanan yang menyangkut fisik seseorang, misalnya tempat untuk bernaung dari cuaca maupun keadaan alam lainnya. Selain itu juga kesehatan. Dan juga yang bersifat non-material itu seperti tentang psikologi atau mental seseorang yang dapat merasa aman, seperti adanya jaminan untuk pada masa tua serta adanya asuransi. Teori X dan Y. Teori X ialah pemimpin yang memiliki sifat menganggap bahwa para anggotanya tidak menyukai pekerjaan dan cenderung kekurangan motivasi, sehingga mengharuskannya untuk selalu memberikan perintah. Teori Y berkebalikan dengan teori X, yang dimana teori Y itu berpikir bahwa pada dasarnya manusia itu suka bekerja, dan dengan cara itulah maka dapat tercapai kepuasan tersendiri, dan yang menjadi sumbernya adalah dengan kemauan untuk bekerja. Motivasi langsung terbagi menjadi dua, motivasi yang berupa material dan motivasi yang berupa non-material. Yang berupa material itu bisa berupa bonus atau tambahan atas pekerjaan yang sudah dia lakukan, atau bisa berupa komisi, profit sharing, atau adanya jaringan. Sedangkan yang bersifat non-material, yaitu untuk meningkatkan atau memotivasi seseorang, itu memang tidak selamanya itu harus berupa uang. Bisa juga berupa piagam atas hasil kerja kerasnya, atau juga promosi untuk kenaikan jabat. Pemimpinan itu harus bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam kepemimpinan sendiri terbagi dalam beberapa teori. Teori sifat, teori kelompok, teori situasional, dan model kontingensi, serta yang terakhir adalah teori jalan kecil. Bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk organisasi di sini ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah organisasi garis atau line organization. Organisasi garis merupakan organisasi yang dimana setiap atasan mempunyai sejumlah bawahan yang memiliki kewajiban masing-masing kepada atasannya tersebut. Nah, karena di sini hanya terdapat satu atasan saja, maka dari itu atasan tersebut dituntut harus berpengetahuan luas karena tidak mempunyai pembantu yang ahli. Di dalam organisasi garis ini terdapat beberapa kebaikan dan keburukan. Salah satu di antara kebaikan organisasi garis yang pertama yaitu garis tanggung jawab dan wewenang bersifat sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, disiplin dan pengawasan dipermudah. Yang ketiga, keputusan dapat dibuat lebih cepat karena hanya memiliki satu atasan saja. Selain kebaikan juga mempunyai keburukan, yaitu yang pertama, pertumbuhan fungsi garis tanpa perkembangan fungsi staf membebani tanggung jawab administratif secara berlebihan. Yang kedua, sulit untuk memperoleh dan melatih karyawan yang serba bisa. Yang ketiga, diperlukan pemimpin perusahaan yang cakap dan berpengetahuan luas. Karena tidak mempunyai pembantu ahli, setiap atasan harus dapat memimpin bawahannya secara baik, sehingga harus mempunyai pengetahuan yang luas. Yang kedua, ada organisasi garis dan staf, atau biasa disebut line staff organization. Di dalam organisasi garis dan staf ini, organisasi ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang luas dan daerah kerjanya, serta memiliki bidang tugas yang lebih kompleks. Kompleks artinya memiliki sejumlah tugas. Struktur organisasi ini berusaha untuk menyempurnakan kekurangan dari organisasi garis yang sebelumnya. Atasan memiliki bawahan tertentu dan bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan saja. Dan kepada atasan tersebut, bawahan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaannya. Jadi, di organisasi ini, bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan saja,
dan harus bertanggung jawab atas tugasnya dengan baik. Dalam hal ini terdapat satu atau beberapa staf. Staf ini dimaksud adalah orang yang ahli dalam bidangnya serta bisa membantu pimpinan tersebut jika pimpinan tersebut sedang mengalami kesulitan atau kendala apapun. Nah, di dalam organisasi ini terdapat kebaikan dan keburukan. Kebaikan organisasi ini diantaranya 1. Manajer hanya memerlukan keahlian khusus dalam bidangnya saja. Jadi mereka bekerja hanya dalam bidangnya saja. Yang kedua, semua perintah diberikan ke bawahan melalui pimpinan. Jadi tetap perintah itu diberikan kepada bawahan melalui pimpinan, orang yang memimpin jalannya suatu organisasi tersebut. Dan yang ketiga, dapat mewujudkan the right man in the right place. Maksud dari the right man in the right place ini adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya, misalnya yaitu manajer. Nah, tidak semua karyawan bisa menjadi manajer. Dalam menjadi manajer itu kita harus dibutuhkan keterampilan khusus, misalnya bekerja keras, loyal, inovatif, cakap, dan berwawasan lebih luas, serta bekerja dengan baik dalam tim. Di dalam organisasi garis dan staf ini juga terdapat keburukan, diantaranya 1. Wewenang staf harus dinyatakan secara tegas agar organisasinya berjalan lancar. Yang kedua, unit staff sering dapat memaksakan sarannya kepada unit garis atau dapat tidak efektif. Yang ketiga, sukar dikoordinasikan karena rumitnya susunan organisasi. Jadi di dalam organisasi garisan staf ini lumayan rumit susunan organisasinya. Oke, yang ketiga ada organisasi fungsional. Nah, di dalam organisasi fungsional ini disusun berdasarkan atas fungsi-fungsi yang ada, misalnya fungsi produksi, fungsi keuangan, serta fungsi administrasi. Nah, jadi di sini karyawan tidak hanya bertanggung jawab pada satu atasan saja. Jadi di sini ada beberapa atasan yang memimpin karyawannya di bidang tertentu. Jadi atasan tersebut berhak memerintah semua karyawan di semua bagian selama hal tersebut masih berhubungan dengan bidang pekerjaannya. Nah, di dalam organisasi fungsional ini juga terdapat kebaikan serta keburukan. Di antara kebaikannya yaitu yang pertama, memberikan kemungkinan adanya spesialisasi. Apa sih yang dimaksud dengan spesialisasi di sini? Nah, di sini dijelaskan bahwa spesialisasi itu memiliki artian. Jadi kita dapat mengembangkan keahlian yang mendalam dalam bidang tertentu. Jadi hal ini sangat membantu untuk ahli dalam area yang lebih spesifik, serta meningkatkan prospek karir di bidang tertentu, misalnya menjadi manajer. Yang kedua, mudah untuk mengisi setiap jabatan tertentu. Yang ketiga, memberikan pengawasan teknis yang lebih efektif kepada karyawan. Keburukan organisasi fungsional diantaranya adalah yang pertama, dapat mematahkan kesatuan perintah dan tanggung jawab. Yang kedua, seringkali terjadi para ahli sulit bekerja sama. Peranan dan asas-asas organisasi di antara urutannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perumusan tujuan yang jelas. Kedua, departemenisasi. Ketiga, pembagian kerja. 3, koordinasi. Yang keempat, pelimpahan wewenang. Kelima, rentangan kendali. Yang keenam, jenjang organisasi. Yang ketujuh, kesatuan perintah. Yang kedelapan, fleksibilitas. Yang kesembilan, berkelangsungan. Dan yang terakhir, keseimbangan. Jadi hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai tentang diskusi pekerjaan dari bab organisasi dan manajemen perusahaan. Jadi apa itu diskusi pekerjaan? Yaitu suatu pengembangan atau pengupayaan dalam pengembangan sumber daya manusia yang mengisi serta membina sesuai dengan peraturan organisasi
atau struktur organisasi dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi atau terpenuhinya tujuan organisasi tersebut. Dan pada umumnya setiap organisasi itu pasti mengalami kesulitan dalam menempatkan karyawannya yang sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan jabatannya, dan dimana suatu perangkat organisasi ini sangat penting untuk melengkapi spesifikasi serta persyaratan jabatan atau pekerjaannya, yang dimana didorong oleh beberapa fakta atau kenyataan-kenyataan yang menjadi tugas personalia atau tugas organisasi untuk menyusun konsep organisasi yang ada 3, yaitu ada job requirement, job spesifikasi, serta job deskripsi, yang kemudian disampaikan kepada bidang-bidang yang lain dengan permintaan memberi tanggapan untuk input lebih lanjut atau penyempurnaan lebih lanjut. Sebagai tindak lanjut tersebut, maka dalam rencana kerjanya itu bagian organisasi atau personalia melakukan penyusunan terhadap organisasi yang berada di perusahaan tersebut. Salah satu contohnya yang berkaitan dengan deskripsi pekerjaan secara lengkap, yaitu seperti berikut yang ada di presentasi ini, yang ada di PowerPoint ini, seperti nama jabatan, spesifikasi pekerjaan yang berisikan tentang tugas pokok, tanggung jawab, tugas rutin, tugas kadangkala, wewenang, dan hubungan kerja. Yang ketiga ada persyaratan jabatan, yaitu yang berisikan persyaratan yang mengenai tentang pendidikan, pengalaman, kemampuan, serta keterampilan yang berguna untuk rekrutmen para karyawan. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.